A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Ya bani Adam, wahai anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita turunannya dari Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, "Walladzi khalaqakum min tin, tsumma qada ajala wa ajalu musamma indahu tsumma antum tamtarun." Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah. Jadi kita diciptakan dari tanah, makan dari apa yang dihasilkan oleh tanah, gitu ya, hidup di atas tanah, dan juga kembali ke tanah. Walladzi khalaqakum min tin, tsumma qada ajala, dan kemudian Allah tetapkan ajal dari kita semua. Teman-teman semua tetapin. Wa ajal musamma indahu, dan hanya Allah yang tahu kapan ajal kita semua ini akan tiba. Summa antum tamtarun, namun manusia ragu akan perjumpaan dengan kematiannya. Jadi banyak dari kita, mohon maaf, sebagian dari kita itu ingin hidup takut mati. Ada juga yang ingin mati takut hidup. Gitu. Siapa orang yang ingin hidup takut mati? Nah ini kita-kita. Teteh, AA, saya, kayaknya kita ingin hidup takut mati gitu. Kayaknya hidup tuh masih panjang gitu. AA yakin gak besok masih hidup? Belum tentu. Mau sekarang mati atau gimana? Enggak. Bisa. Kita enggak ada yang tahu ya. Siapaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia. Cuman kadang kita takut menghadapi kematian. Kenapa takut menghadapi kematian? Kenapa kita enggak siap menghadapi kematian? Karena takut berpisah dengan kelezatan yang ada di bumi ini. Di dunia. Enggak siap gitu. Ada lagi orang yang ingin mati takut hidup. Siapa ini? Orang yang berputus asa. Dan itu dibenci sama Allah, yang orang-orang yang berputus asa itu. Jadi nggak boleh kita berputus asa. Apalagi itu cemen banget. Orang yang diputusin melendoinya luar biasa. Itu nggak boleh. Haram. Baru diputusin bunuh diri, stres itu, iya Allah. Tuh kasihan banget. Jadi nggak boleh melendoi, nggak boleh menyerah, putus asa nggak boleh. Orang yang ingin mati takut hidup, orang yang udah mentok gitu, saya kayaknya nggak bisa sukses, saya kayaknya nggak bisa dapat kerjaan, saya kayaknya nggak bisa lagi kemudian jadi manusia yang terbaik, saya kayaknya begini. Dia terus menjustifikasi dirinya dengan segala sesuatu yang negatif. Sampai akhirnya dia nggak punya rasa percaya diri untuk bangkit dan berjuang di jalan. Maka dia pengennya mati aja lah udah. Seolah-olah kalau mati itu hidup selesai, padahal belum. Terus kalau yang baiknya gimana? Yang baiknya itu adalah yang gimana coba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang baiknya yang gimana kira-kira? Siap hidup dan siap mati. Siap untuk hidup dan siap untuk mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Jadi ini prinsip kepribadian manusia sebenarnya sejatinya adalah dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa menjalani kehidupan dengan terbaik, untuk kemudian menjemput kematian juga dengan cara yang terbaik. Maka kemudian anak cucu Adam ini diperintahkan oleh Allah. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak cucu Adam, telah aku jadikan kemudian pakaian. Pakaian ini fungsinya dua. Satu, nutup aurat. Yang seperti Teteh tadi lakukan, menutup aurat. AA juga sama, menutup aurat. Yang kedua, sebagai perhiasan. Ya. Yang satu sebagai penutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan. Jadi fungsi pakaian itu cuma dua. Satu buat nutup aurat, yang kedua buat perhiasan. Nutup aurat, karena pada dasarnya kita ini malu teman-teman. Kita ini malu. Cuman orang kalau udah hilang rasa malu, dia tidak akan menutup auratnya. Gitu. Kalau udah hilang rasa malu. Maka
fenomena TikTok. Fenomena TikTok itu sebenarnya fenomena penurunan moral gitu. Karena sudah menghilangkan rasa malu. Yang banyak main tuh cewek atau cowok? Cewek. Yang banyak nonton cewek atau cowok? Udah ketebak ya, gitu. Ya bani Adam qad anzalna alaikum warisa. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Jadi satu fungsinya untuk menutup aurat. Jadi Allah udah ciptain pakaian tuh buat nutup aurat. Kita tuh punya aib gitu yang pengen ditutupin. Yang kedua sebagai perhiasan. Perhiasan tuh sesuatu yang dibanggain. Makanya kalau yang seneng mempertontonkan perhiasannya itu biasanya cewek atau cowok? Cewek ya. Ada ibu-ibu di daerah kampung itu kalau beli sayur juga sama ya. Jadi ngegensring gitu. Bahasa Sundanya tuh kalau mang isa berahaeun gitu. Karena make gelangnya emas gitu ya. Gitu. Si mangnya juga nu mana karena giginya emas juga ya. Jadi sombongnya sama. Jadi fungsi pakaian itu dua. Satu untuk menutup aurat, yang dua menutup perhiasan. Sebagai perhiasan, sesuatu yang indah dan itu boleh. Saya berindah-indah dalam perpakaian itu boleh. Karena Allah boleh. Nah, wanita boleh memperindah pakaiannya karena Allah boleh. Makanya wanita itu sebaiknya dandan paling cantik justru di depan suami. Kan di depan orang. Kalau jomblo depan siapa? Kan? Bingung kan makanya. Cuman kakak sayang, kadang terbalik. Cewek itu kadang berdandan cantik di depan orang. Di depan suami rudet gitu ya. Atau rudet, you know what's the meaning of rudet? Pabelit gitu ya, cuman pakai kaos sangsang, urut kecap, urut sambal, wah itu nggak nikmat. Makanya suami lebih seneng lihat istri orang ya daripada istri sendiri ya. Nah ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, walibasu taqwa zalikal khair. Tapi pakaian takwa itu pakaian yang paling terbaik. Pakaian takwa ini pakaian yang paling terbaik dari sekian banyak pakaian. Yang paling terbaik itu takwa. Namanya mahasiswa, udah mahasiswa lagi. Tapi apa nama istilah itu? Kalau cuma nama tapi nggak ada takwa, hampa. Namanya pejabat, tapi apa jadinya kalau nggak takwa tetap aja hina. Pendidikan tinggi tapi menyelakai orang buat apa? Karena nggak ada takwanya. Cantik sih, tapi nggak jadi takwa, hina. 20 juta semalam stres nggak? Kok jadi kesana ya? Astagfirullahaladzim. Maksudnya ya itu kan jangan menghinakan diri. Kalau ada takwa nggak mungkin begitu. Makanya sebenarnya teman-teman kuliah itu poltek praktisi baik mahasiswa atau calon mahasiswa yang harus ditanam itu teman-teman ini diajak naik level. Naik levelnya udah bukan lagi kayak teman-teman SMA biasa. Cara pandang berpikirnya udah mulai dewasa. Diajak sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian meningkatkan levelnya. Dengan nilai apa? Nilai takwa. Makanya IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif, bukan. Itu mah biasa. IPK itu indeks prestasi ketakwaan. Kalau orang takwa, serius belajarnya. Jawab teman-teman calon mahasiswa yang pengen kuliah. Kalau dosen masuk sedih atau senang? Kalau dosen nggak masuk sedih atau senang? Kalau dosen gak masuk, sedih atau senang? Dosen masuk tadi ya bisa senang, bisa sedih. Kalau dosen sekarang gak masuk, senang atau sedih? Senang? Senang. Padahal niatnya pengen kuliah, pengen kemudian jadi cerdas, pengen kemudian menjadi seorang yang baik. Ilmunya banyak, tapi dosen gak masuk, senang. Aneh. Kalau ada takwa, gak mungkin. Kalau ada takwa dia fokus dia kuliah. Gak akan terganggu dia sama hal-hal yang kemudian bisa mencelakakan dia. Contoh satu pacaran. Gak ada. Dalam misi dia kuliah itu gak ada saya harus berpacaran di kampus. Gak ada. Karena gak ada dalam list cita-cita. Kalaupun jodohnya dapat di poltek praktisi ya alhamdulillah. Misalkan A berjodoh dengan AA. Misalnya ya nggak gitu ya. Nauzubillah ya. A berjodoh dengan siapa. Kan gitu ya. Kenakalan remaja misalkan ya, TikTok itu nggak akan ada dalam listing yang diperjuangkan di kampus nggak ada.
Karena fokusnya buat takwa. Kalau orang takwa, fokusnya ngebina diri menjadi lebih baik bukan di hadapan makhluk tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan walibasut taqwa zalikal khair. Kata Rasulullah Muhammad SAW, takwa itu di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jadi sambil menunjuk bagian dadanya. Jadi katanya takwa itu di sini. Nah, kondisi hati inilah yang nggak bisa dinilai, dijudge sama orang-orang lain, nggak bisa. Yang tahu itu kita sendiri, teman-teman sendiri, teman-teman yang ada di rumah juga sebagai calon mahasiswa ataupun yang kemudian ingin mendaftar di Poltek Praktisi ini. Saya nggak bisa nilai bagaimana kondisi hati teman-teman. Tapi cara menilai kondisi hati itu sederhana. Lihat apa yang kemudian disibukkan, yang membuat dia sibuk. Yang kedua, apa yang dia ucapkan. Itu bisa kelihatan kondisi hati.